Tahukah sampean, hari ini baru saja Astra Honda Motor meluncurkan generasi terbaru New Versa 150 versi 2021. Kita akan bedah seperti apa sosoknya dan apa perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Jangan kemana-mana, kita akan kupas setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Cak, jadi apapun itu, pokoknya IWB berusaha secepat mungkin memberikan update informasi buat sampean semuanya dari manapun itu. Termasuk bahwa hari ini, baru saja mungkin sejamnya lalu IWB mendapatkan konfirmasi official dari Astra Honda Motor bahwa mereka baru saja meluncurkan generasi terbaru CB150 Versa. Jadi kalau sampean harus tahu nih ya, namanya sekarang bukan hanya Honda Versa, tapi namanya sudah mengusung label Honda CB150, tapi belakangnya ada tulisannya Versa. Jadi ini adalah generasi terbaru yang memang paling fresh dan baru saja diluncurkan. Dan memang Versa ada salah satu motor yang cukup badan buat IWB. Satu, motor ini karena masih SOHC 2 katup dan efisiensi bahan bakarnya juga sangat jos ya. Jadi banyak yang mengatakan ini motor sangat irit. Kemudian juga easy maintenance dan juga murah spare partnya. Makanya kalau sampean perhatikan, Versa ini tetap pada kondisinya di mana Honda memposisikan sebagai entry level motorsport 150cc dengan nama CB150. Nah, tidak seperti tele-tele, sampean pasti penasaran. Dan untuk lengkapnya, IWB sudah siapkan video berikut ini. Inilah Honda Versa 150 terbaru, yang mana sekarang dibeli label adalah Honda CB150 Versa. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, memang untuk generasi ini kita katakan cukup minimalis. Tidak banyak perubahan, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan motor ini, motor entry level sport Honda ini lebih banyak bermain pada salah satunya adalah stripping dan juga painting atau color. Kita akan bedah yang pertama dulu adalah yang warna black. Untuk warna hitam, ini adalah warna terbaru yang ditawarkan oleh Astra Honda Motor buat sampean semuanya yang mungkin menyukai sosok berwarna gelap. Jadi untuk versi ini adalah versi menggunakan pelek racing, Kang Mas. Karena kan kita tahu bahwa Honda juga menawarkan model spoke wheel atau jari-jari. Namun yang pertama ini kita akan langsung menuju yang Honda Versa versi spoke wheel berwarna black. Kalau kita perhatikan, warna hitam ini melaburi semua bodinya, Kang Mas. Jadi warna hitamnya juga menganut model matte, bukan glossy. Artinya apa? Hitamnya adalah hitam doff, Cak. Dan hitam doff ini kalau kita perhatikan bisa sampai intip di gambar ini. Yang pertama adalah pada bagian fendernya, Cak. Bagian fender dilabur warna hitam. Kemudian warna hitam ini juga melaburi pada bagian headlampnya, termasuk ring daripada reflektor yang juga dilabur warna hitam. Semuanya sekali lagi menganut model doff atau matte. Jadi memang kesannya lebih mewah. Walaupun tentu bagi IWB pribadi, IWB lebih suka yang glossy sih, karena lebih mudah perawatannya dibandingkan yang warna matte atau doff. Soalnya, Cak, kalau yang doff itu kalau berminyak, kena minyak atau apa tuh sampai susah banget tuh ngilanginnya. Jadi itu termasuk juga kalau kena scratch atau apa, kita nggak bisa angkat pakai kompon. Kalau glossy, karena ada coatingnya yang mengkilap tersebut, maka sampean bisa masih menghilangkan atau berharap lah bosnya kalau ada scratch, sampean bisa ngangkat dengan kompon. Tapi kalau dengan ini tidak bisa, Cak. Nah, tapi sekali lagi kalau kita ngomong mengenai kemewahan, memang IWB akui untuk warna matte pasti akan memberikan feel mewah dan juga mahal. Untuk warna pertama ini sekali lagi kita akan melihat dari bagian headlampnya dilabur warna hitam, termasuk ringnya dan juga bagian fender. Sementara warna hitam juga melaburi di bagian tangki belakangnya. Tangki belakang termasuk serut dan hingga buritan. Warna hitam tersebut diberi pemanis oleh Astra Honda Motor dengan logo berwarna merah. Jadi kalau saya perhatikan ada logo sayap mengepak. Jadi logo ini memang stand out karena dikombinasikan dengan warna hitam. Memang sekali lagi, Cak, hitam selalu lebih keren jika disandingkan dengan merah karena feel-nya jadi makin garang. Nah, untuk tulisan Honda pun demikian.
Di bawah daripada logo sayap mengepak pastinya ada tulisan Honda dan ini juga menganut model warna merah. Termasuk di bagian strut sini, Cak. Jadi kalau kita perhatikan bagian strutnya memang dilabur warna hitam. Namun di bagian atasnya ini juga ditempel stiker berwarna merah yang digaris atau ditempel terus melaju ke belakang. Artinya apa? Kalau kita lihat dari dekat ini, saya perhatikan warna ini adalah kombinasi merah dan juga silver yang ada tulisan Versa warna putih pula. Jadi memang sekali lagi kalau kita katakan kombinasinya cukup keren untuk warna hitam dan merah ini. Lalu pandangan kita alihkan di bagian buritan. Untuk buritan stikernya mirip-mirip dengan yang bagian depan di mana kombinasi warnanya adalah silver dan juga hitam. Namun di sana tertulis CB150. Betul, Cak. Jadi kalau saya nanya, memang untuk saat ini Honda menamakan semua varian sportnya dengan label CB. Jadi walaupun ini adalah Versa, ya kasarannya kita kan kenalnya Versa, namun dirubah oleh Astra Motor dengan nama CB150 Versa. Jadi bukan lagi Honda Versa, namun sampai tersebut sebagai Honda CB150 Versa. Header daripada knalpotnya juga dilabur warna hitam, Cak. Jadi hitamnya itu hitam doff. Dari sisi color memang semuanya serba hitam, termasuk daripada pelek-peleknya juga hitam. Nah, ini adalah warna pertama yang ditawarkan oleh Honda di tahun 2021 di bulan Juni ini yang barusan dirilis, baru saja dirilis, Cak. Kemudian kita akan melangkah ke warna kedua. Nah, warna kedua ini sebenarnya juga sangat mirip pendekatannya dengan yang warna hitam tadi. Namun untuk warna kedua ini kita katakan lebih keren. Kalau tadi sangar, kalau sekarang adalah lebih keren. Nah, kenapa kita bilang keren? Karena ini adalah kombinasi dual tone color, Cak. Walaupun stripnya mirip, namun untuk kombinasi warnanya berbeda. Di mana untuk Honda Versa 2021 bulan Juni ini yang baru dirilis kemarin atau hari ini ya maksudnya, sampai menemukan warna merah marun dan merahnya ini bukan matte. Artinya merahnya adalah glossy dan IWB suka ini. Warna glossy ini lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan warna matte. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian fender depannya juga tidak lagi menganut model matte, namun untuk fender depannya hitamnya adalah hitam glossy, termasuk bagian belakangnya, Cak. Nah, ya toh. Jadi artinya apa, Kang Mas? Untuk warna kedua ini beda dengan warna pertama yang melakukan pendekatan dengan karakter matte atau doff. Maka untuk warna kedua ini semuanya glossy. Hitamnya glossy, merahnya glossy. Sementara juga untuk pendekatan Honda di bagian stikernya juga berbeda. Di mana untuk warna hitam dilabur warna merah. Untuk stikernya maksudnya yang saya mengepaknya, Cak ya. Sementara untuk yang warna merah ini ternyata Astra Honda Motor memilih karakter warna putih. Jadi saya mengepaknya putih termasuk logo Honda dan juga bagian strutnya. Stiker-stikernya putih, Cak. Dan putih ini dikombinasikan dengan abu-abu termasuk tulisan Versa yang tidak lagi menganut model putih namun hitam dengan struk putih. Jadi ini yang cukup berbeda dibandingkan dengan warna sebelumnya. Lalu pandangan kita alihkan ke bagian belakang. Bagian belakang buritan juga berbeda, Kang Mas. Artinya apa? Untuk tulisan CB150 karakter warnanya berbeda, jadi kombinasi warnanya berbeda. Sementara juga stikernya demikian. Stikernya tidak lagi ada karakter warna merah, namun stikernya itu totally abu-abu dan putih. Ini adalah warna kedua dan kita sebut sebagai versi casual atau versi pelek racing, Cak. Bos zaman dulu, Cak. Nah, warna terakhir memang unik. Karena warna terakhir ini bisa kita katakan warna yang entry-nya sangat entry. Karena ya ini kan spoke wheels atau kita katakan pelek jari-jari yang sudah tidak dipakai lagi oleh semua pabrikan di kelas sport 150cc naked touring jarak jauh ya maksudnya. Karena kita jangan samakan dengan trail lah. Pastinya trail itu kan lebih dominan dengan spoke wheels. Tapi kalau untuk jalanan seperti ini ya, ini kan kita katakan motor jalanan, motor aspal. Tapi Honda ternyata tetap mempertahankan model entry levelnya dengan spokes wheel. Nah, untuk versi ini ternyata sama, Cak. Jadi pendekatannya dibandingkan dengan yang warna tadi, ya warna hitam tuh sami mawon, Kang Mas. Plek ketiplek. Jadi lek bosone kembar bak twin. Namun kalau saya perhatikan nih, warna hitam only yang doff, sementara dua warna lainnya adalah yang warna hitam yang versi jari-jari serta warna merah yang versi pelek racing itu dilabur warna glossy. Jadi hanya satu warna yang menganut model matte. Jadi ini ada pilihan yang bagus buat sampean, Cak. Nah, untuk engine sendiri, Kang Mas, totally tidak ada yang berbeda, Cak. Jadi kalau sama nanya, piye Kang Mas dengan engine-nya? Ora ono yang berbeda, Kang Mas. Mesinnya masih dibekali mesin 150cc 4 tak pastinya SHC 2 katup dengan transmisi 5 speed ya, 5 kecepatan, dan pastinya juga pengabut bahan bakar sudah PGM FI Honda atau injeksi yang diklaim bertenaga, responsif, dan ramah lingkungan. Untuk harga sendiri, harga ini ternyata oleh
Astra Honda Motor ditawarkan masih pada kisaran 20 jutaan, di mana untuk yang versi casual atau versi pelek racing dijual oleh Astra Honda Motor di angka 20,945. Jadi 20.945.000 rupiah. Ya, kita sebutnya aja 20,9 jutaan, Cak. Sementara untuk tipe untuk tipe jari-jari, jadi kebalik-balik, Cak. Untuk tipe jari-jari dijual oleh Astra Motor di angka 20,290.000. Jadi kita sebutnya saja 20.290.000-an untuk yang tipe jari-jari. Artinya apa ya? Kita sebutnya 20,2 jutaan. Inilah yang surprise. Karena kenapa? Ternyata pelek racing dan juga pelek jari-jari bedanya hanya sekitar piro Kang masih 600 ribuan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitung ya. Jadi hanya beda 600 ribuan, ini cukup surprise. Dan itulah memang mungkin sekali lagi karena kan the power of mass production. Jadi kalau pelek racing sekarang lebih murah dibandingkan dengan spokes wheel, karena kebanyakan sekarang rata-rata vendor hanya meracik case wheel. Jadi secara mass production lebih murah pastinya dibandingkan dengan spokes wheel yang saat ini cukup sedikit pabrikan yang order kepada vendor. Itulah kenapa harganya pun jadi lebih mahal untuk yang versi spokes wheel pastinya, jadi demikian, Cak. Kelebihan dari Versa ini adalah konsumsi BBM-nya yang diklaim sangat irit. Jadi dari penggratisan Honda ya pada kisaran 43,5 km per liter. Jadi memang sangat irit. Itulah sekilas informasi buat sampean semuanya tentang warna terbaru Honda New CB 150 Versa 2021 yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor. Baru banget, Cak. Hari ini baru banget. Jadi memang betul-betul fresh dan IWB langsung buat video untuk sampean semuanya biar sampean nggak ketinggalan kereta. Demikian informasi dari IWB. Nah, Kang Mas, sudah jelas ya. Jadi artinya Versa 150 official per hari ini sudah dirilis yang generasi terbaru, versi terbaru, dan hanya beda di warna saja, Cak. Jadi only refreshment color. Jadi refreshment atau penyegaran biar sampean semakin cinta kepada Versa. Demikian kira-kira mungkin ya. Kalau untuk spesifikasi masih sama aja, termasuk juga fitur-fitur nggak ada yang berubah, masih dipertahankan generasi sebelumnya. Hanya saja yang berubah warna saja, Cak. Jadi ngono informasi buat sampean semuanya. Dan just for information, katanya Honda Versa ini akan segera didistribusikan, ya informasinya demikian. Mungkin 1-2 minggu depan motor ini akan sudah tiba di dealer-dealer seluruh Indonesia, dealer Honda. Jadi kalau sama tertarik motor ini ya sama tunggu saja. Mungkin di Jawa akan lebih cepat, kalau untuk yang Lombok, kemudian di Papua, kemudian di Sulawesi mungkin agak sedikit takes time. Jadi butuh waktu. Jadi mungkin ya bisa 3 minggu lagi, bisa 4 minggu lagi, tapi yang pasti informasinya, jika tidak salah secara habit dan kultur, biasanya Astra Honda Motor sudah langsung mengenjot distribusi dari motor baru mereka ini. Nah, menurut Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Kita sudahin dulu video ini, dan seperti biasa, Cak, sama tunggu video IWB lainnya yang lebih jos gandos. Tenang saja, IWB sedang menggodok video-video yang cukup menarik. Salah satunya adalah knalpot anti tilang, knalpot racing anti tilang. Sampai saman pasti penasaran ya. Jadi ngono ae informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini, sampean like, kemudian share dan subscribe, dan jangan lupa Kang Mas sampean sholat waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.